Kedengaran, pada Pak. pada sesi 2 pada siang atau sore hari ini kita akan mengikuti pembelajaran terkait dengan pemanfaatan voice to text dan text to voice convert untuk pembelajaran dan publikasi via blog. Materi ini Bapak Ibu sekalian akan diantarkan oleh presenter hebat kita Pak Arham Aminuddin. Namun sebelumnya saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu partisipan yang terhormat untuk mengaktifkan mic di microphone di roomnya masing-masing agar para presenter kita bisa dengar dengan sempurna. Kemudian materi ini akan dipimpin langsung oleh moderator hebat kita Ibu Neri Rahiuddin dan untuk mengefisienkan waktu saya serahkan room kepada Ibu Reni untuk dipimpin sebagai moderator. Silakan Ibu Reni. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk sesi 2 ini materinya pemanfaatan voice to text atau text to voice converter untuk pembelajaran dan publikasi via blog dengan presenter hebat kita Bapak Arham Aminuddin, SPD, GF. Kemudian host kita tadi yang sudah membuka room kita ada Pak Muhammad Jayani Alia SE dan moderator saya sendiri Neri Rahiuddin SPD. Selamat datang di Pikon kita untuk pembekalan materi peserta ya PCP dan 5 Sotra. Materi ini cukup baru ya, walaupun untuk bagi kami para instruktur, karena untuk di batch yang lalu itu tidak ada materi ini. Jadi untuk peserta juga bisa memperhatikan jalannya Pikon. Baik ya, di sini saya sudah lumayan banyak. Langsung saja saya persilahkan kepada Pak Bapak Arham Aminuddin untuk mempresentasikan materi. Silakan Bapak presenter hebat kita, Pak Arham. Oke, terima kasih Bu Neri selaku moderator pada siang hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Jayani selaku host pada sore hari ini ya. Salam virtual guru-guru hebat untuk teman-teman peserta batch 5 Sulawesi Tenggara. Ya, berikut ini kita akan masuk pada sesi kedua yang mana materinya sangat luar biasa bagi saya dan betul-betul sebuah tantangan yang memang harus saya bawakan. Adapun judulnya itu pemanfaatan voice to text, kemudian text to voice converter untuk pembelajaran sekaligus untuk kita bisa publikasikan ke dalam blog kita. Ketika nanti mungkin para peserta nanti kelak ada tugasnya, maka seperti inilah gambarannya. Walaupun misalnya pemaparan yang ke depan nanti ini tidak cukup menarik ya. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk voice to text seperti atau text to voice, saya bahas dulu untuk ada dua ya. Pertama, bagaimana pemanfaatan suara itu, pemanfaatan teks itu bisa menjadi suara. Sama halnya ketika kita biasa ujian nasional berbasis komputer yang mana pada pembelajaran tes bahasa Inggris itu kedengaran suaranya layaknya seorang yang membacakan bahasa Inggris, namun sebenarnya itu adalah berbentuk tes Bapak Ibu. Hanya suaranya mungkin diadopsi dari orang-orang yang memang sudah direkam seperti itu. Jadi ada dua Bapak Ibu, ada memang cara online dan cara offline. Yang berikut ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi khusus PC yang bisa kita gunakan secara offline. Sebentar kita bahas sedikit yang menggunakan secara online. Oke Bapak Ibu, aplikasi yang saya dapatkan setelah saya pelajari ada namanya TipleReadle. TipleReadle ini sangat sederhana tampilannya Bapak Ibu karena kita bisa cepat langsung memahami seperti
pada tampilan di layar Bapak Ibu sekalian. Misalnya contoh kita mengetik mengambil sebuah tulisan ya. Tulisan, kita cari dulu tulisan yang langsung saja dari tulisan. Ya, sama perpindahannya. Saya saja menulis ya. Ucapannya selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Ya, ini saja. Ini teks kita bisa gunakan bahasa Indonesia dan bisa juga bahasa Inggris. Kemudian kita pilih font, suara jenis hurufnya, apakah dia besar seperti ini, supaya biasa kadang orang butuh yang besar tulisannya. Tapi kalau yang butuh sederhana yang seperti font seperti ini yang bisa dibaca ya cukup seperti ini. Kemudian ada speaking speed-nya. Speaking speed ini adalah sebuah pilihan apakah kecepatannya bisa kita tambah atau bisa kita kurangi. Jadi ada di sini. Untuk 2 sampai dengan 10. Kemudian dia minus 10 juga, tapi paling bagus kita pakai saja 0. Kemudian ada speaking voice. Speaking voice ini yang disediakan adalah atas nama David dan Zira. Kita gunakan saja suara laki-laki sebentar kita tes suara perempuan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, sebelah kanan ini ada pilihan new. New ketika misalnya kita mau translate dari tulisan ke suara, kemudian open, atau yang sudah pernah memang kita buat tapi kita ingin memperbaikinya, kemudian di save, menyimpan atau save as. Kemudian ada save to sound. Save to sound ini menyimpan dalam bentuk sound. Bapak Ibu, kita coba read from start, artinya kita mulai. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Ya, mungkin bisa didengar Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Jadi logatnya barat tapi tulisannya Indonesia. Tapi kalau kita ganti bahasa Inggris, mungkin seperti ini Bapak Ibu. Good afternoon everybody. Good afternoon everybody. Sebenarnya bisa kita panjangkan. Saya coba cari tulisan yang berbahasa Inggris. Nah, ini bagus, agak panjang ini. Kita read from start. Listening. Here you can find activities to practice your listening skills. Listening will help you to improve your understanding of the language and your pronunciation. Ya, setelah seperti ini kita sudah dengar suaranya Bapak Ibu, kita bisa juga ganti untuk perempuannya. Seperti ini. Listening. Here you can find activities to practice your listening skills. Listening will help you to improve your understanding of the language and your pronunciation. Ya, seperti itu kalau suara perempuannya. Kemudian ketika kita ingin men-save to sound, kita save ya. Ya, loading dulu karena ya, kita save as. Di sini kita bisa tulis sound, suara sound. Waduh, lambat. Sound Zira. Kita save. Oke. Di sini sudah disampaikan bahwa ada tadi tampilan bahwasanya save-nya itu sudah berhasil Bapak Ibu. Kemudian kita untuk membuka save yang kita simpan
ada di sini. Listening. Here you can find activities to practice your listening skills. Listening will help you to improve your understanding of the language and your pronunciation. Listening. Here you can find activities to practice your listening skills. Listening will help you to improve your understanding of the language and your pronunciation. Oke Bapak Ibu. Jadi caranya seperti itu Bapak Ibu. Ketika misalnya kita sudah mendapatkan teks yang akan kita jadikan suara, maka kita harus save to sound. Save to sound itu kita menentukan di mana letak yang akan kita save. Kemudian kita tulis namanya, mate file itu, kemudian nanti kapan kita inginkan kita bisa buka kembali untuk kita bisa dengarkan atau kita bisa tampilkan kepada yang akan mendengarkan Bapak Ibu. Nah ini salah satu contoh itu tipe offline. Jadi salah satu yang saya dapat adalah tipe Redel. Adapun nanti Bapak Ibu misalnya setelah mencari di Google tipe-tipe offline itu banyak Bapak Ibu. Hanya kadang saya dapat satu itu dia harus dibayar dia prabayar juga, artinya dia membantu kita hanya di saat kita mau kompres ke MP3 dia minta dibayar. Hanya inilah salah satunya yang mungkin free. Jadi saya pindah lagi ke cara yang selanjutnya. Mungkin cara yang selanjutnya adalah cara online Bapak Ibu. Cara online yang mengubah tulisan menjadi suara. Nah, di sini ada cara yang sangat sederhana sekali Bapak Ibu dan sangat ampuh katanya itu orang yang sudah mempelajari bahwasanya translate Google atau Google terjemahan itu juga bisa digunakan sebagai tulisan ke suara. Hanya kadang kita mungkin belum tahu caranya, bagaimana cara menyimpan suara yang sudah kita seperti ini Bapak Ibu. Jadi di tampilan layar Bapak Ibu sekalian, sekarang saya sementara online untuk Google terjemahan. Google terjemahan ini saya ambil bahasa Inggris bisa ke Indonesia juga. Nah, kemudian kemudian di Indonesia saya klik soundnya. Klik soundnya. Listening. Here you can find activities to practice your listening skills. Listening will help you to improve your understanding of the language and your pronunciation. Ya. Jadi kalau di Google Translate itu kita ingin mendengar suaranya ya. Jadi bahwa benar kata-katanya itu. Tapi ketika kita alihkan ke translate ke bahasa Indonesia, maka kita juga bisa mendengar seperti ini Bapak Ibu. Kalau dia bahasa Indonesia. Mendengarkan di sini Anda dapat menemukan kegiatan untuk melatih keterampilan mendengarkan Anda. Mendengarkan akan membantu Anda meningkatkan pemahaman Anda tentang bahasa dan pengucapan Anda. Ini kan kita tidak tahu bagaimana cara mengambil sound atau menyimpan suara yang sudah kita translate tadi Bapak Ibu. Caranya itu sebenarnya kalau kita buka Mozilla itu ada masuk di pengaturan. Hanya di sini saya menggunakan Opera Mini. Tapi ada caranya itu bersamaan Ctrl Shift dan I ditekan. Jadi Ctrl Shift dan I Bapak Ibu silakan ditekan secara bersamaan. Ctrl Shift dan I. Saya sudah tekan, hanya lambat loading juga. Saya sudah tekan.
Akan ada sebuah tampilan layar di bagian sebelah kanan Bapak Ibu. Nah, ini sudah tampil Bapak Ibu ya. Nah, sudah tampil di sebelah kanan. Begitu juga kalau di Mozilla Bapak Ibu. Kayaknya suara mengganggu Bapak Ibu. Silahkan mungkin dinonaktifkan atau di mute dulu mic-nya. Layarnya tidak tampak, Pak Ram. Oh, layar tidak tampak, Pak. Oh, mundur, Pak. Ini ada suara agak ribut ini. Mau dulu. Coba stop sharing. Mohon maaf Bapak Ibu, saya hentikan dulu stop sharingnya. Halo Pak, sudah tampil Pak? Belum ya Pak? Sudah. Sudah ya? Ya, ambilkan sesi dalam. Oke, Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Cara yang kedua itu kita gunakan cara online. Ya, cara online itu kita gunakan Google Terjemahan. Dengan cara kita masukkan yang akan kita jadikan suara atau sound. Kita masukkan seperti contoh di samping ini. Dengan Listening. Ya. Here you can find the activities to practice your listening skills. Listening will help you to improve your understanding of the language and your pronunciation. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi kan saya katakan bahwa kita harus tekan Ctrl Shift dan I secara bersamaan, maka tampillah seperti yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Nah, setelah tampil, silakan Bapak Ibu memilih network, kemudian media. Network dan media. Kemudian klik 2 kali yang ada tanda di bawah name ini, translate TTS. Klik 2 kali Bapak Ibu. Kemudian akan tampil Listening. Here you can find the activities to practice your listening skills. Listening will help you to improve your understanding of the language and your pronunciation. Ya, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian klik 3 titik di sebelah bagian kanan gambar sound. Maka itu akan kita pilih sebagai tempat download Bapak Ibu. Jadi suara yang sudah kita tadi sebenarnya translate, kemudian kita jadikan sebagai tulisan menjadi suara, maka suara itu kita akan download ketika Bapak dan Ibu klik download seperti ini. Jadi sama halnya kalau kita download, maka penyimpanannya juga di save as di tempat yang Bapak Ibu mungkin ingin simpan.
Ya, jadi itu salah satu tadi bagaimana mengubah tulisan menjadi suara, Ibu, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ada dua, cara offline dan cara online. Cara online. Kemudian kita beralih bagaimana mengubah suara menjadi tulisan, Bapak Ibu ya. Suara menjadi tulisan. Tadi saya habis sharing-sharing di Google, saya dapat satu aplikasi yang mana mengubah suara menjadi tulisan. Nah, di sini ada banyak, bagaimana ada 7 software pengubah suara menjadi teks secara offline maupun online di PC. Jadi ketika nanti Bapak Ibu bisa mencoba, artinya silakan cari. Yang pertama ada Dictation Pro. Kemudian ada Windows Voice Recognition. Kemudian ada Voice Note to Speech to Text. Hanya saya tidak lakukan di laptop Bapak Ibu karena sebenarnya saya sudah punya bagaimana pengubah suara ke teks itu di Android. Jadi nanti sebentar saya stop sharing dulu yang di laptop. Kemudian saya akan sharing yang ada di Android saya Bapak Ibu. Jadi untuk materi pada teks ke suara secara online, baik itu saya menggunakan tadi aplikasi TypelReader dan saya menggunakan tadi Google Terjemahan. Kalaupun nanti sebentar ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Saya kan sekarang akan stop sharing untuk yang di laptop saya. Ya, Pak Arham sudah selesai, Pak Arham. Belum, masih ada satu, Bu. Saya mau sharing yang di laptop supaya sempurna saya rasa ini. Sembari menunggu Pak Arham, saya ingatkan untuk Bapak Ibu mengisi daftar hadir ya.
Oke, Bapak Ibu, tadi ini saya akan stop sharing. Sudah tampil Bapak Ibu? Ya, sudah Pak Adam. Sudah Pak. Nah, di Android ini sebenarnya ada banyak aplikasi Bapak Ibu. Jadi ini saya langsung ke Speak to Text. Yang ada. Jadi satu aplikasi di Android sebenarnya bisa langsung dua. Jadi kenapa saya juga pernah download aplikasi ini karena pernah suatu saat itu saya senang menulis. Sehingga kalau saya mengetik di Android capek udah kita punya tangan sehingga ini suara yang langsung menjadi ketikan. Ini di sini saya kasih contoh seperti ini ada mic yang kita pencet. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu, salam virtual untuk guru hebat sementara. Ya, jadi ada tampilannya seperti ini. Dari suara ke teks. Ya. Dari suara ke teks ini kita bisa save. Ada gambar disk semacam yang di atas ini semacam disk. Nah, kita bisa save sini. Ada tanggal dan nomor, tanggal dan waktu kita melakukan perekaman suara. Ya, saya selesai itu ya. Oke. Nah, jadi sudah ada successful tersimpan di memori HP buku. Jadi ini contoh speak to text, jadi suara ke teks. Kemudian saya ambil teks ini kita ketik. Tadi kita ketik saja. Nah, saya sudah copy paste. Copy paste itu tadi text speak saya klik. Tetapi saja Bapak Ibu salam virtual untuk guru-guru hebat saya Sulawesi Tenggara ya, jadi ada tampilannya seperti itu dari suara ke sini kita bisa pakai ada gambar semacam yang di atas ini semacam bisa ada nomor tanggal dan nomor waktu kita melakukan suara saya selesai kemudian jadi sudah ada Ini kita bisa save juga atau share atau kalau tidak diperlukan tadi kita bisa pasang. Nah, ini bisa kita share. Nah, kita share audio via apa saja. Tapi ini juga kita bisa copy paste dari oh ya, kita bisa save to save ketika ke memori ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sekilas ya Bapak Ibu apa yang terkait kepada Bapak Ibu serta peserta akan melaksanakan tugas ke depan nantinya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian. Ya, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat tadi dari Bapak presenter hebat kita Pak Bapak Arham. Ya, saya membuka sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu peserta kita kali ini. Yang bertanya bisa mengaktifkan mikrofonnya ataupun yang bertanya lewat chat silakan ya. Dan saya ingatkan kembali untuk presensinya ataupun daftar hadirnya jangan lupa diisi ya. Saya share kembali ya. Ini sudah ada pertanyaan dari Pak Rashid. Apa nama aplikasinya di Android? Pak Arham? Oh iya Bu, iya.
Ini sudah ada pertanyaan satu Pak, apa nama aplikasinya di Android pertanyaan dari Pak Rashid ini. Oh ya, oke. Silakan Pak Arham, dijawab Pak. Siap. Aplikasinya di Android sebenarnya Pak ada banyak pilihan di situ, tapi yang saya dapat itu yang saya install itu Speak to Text. Namanya langsung Bapak. Speak to Text. Nah, sebenarnya setelah saya lihat Speak to Text ini, setelah saya buka ternyata bisa juga Text to Speak. Jadi kebalikannya Bapak Ibu. Jadi meringankan kita, satu aplikasi langsung pilihannya dua. Jadi kalaupun Bapak dan Ibu membuka blognya di Android, bisa langsung di copy paste Bapak Ibu. Bisa langsung di copy paste, sehingga memudahkan kita untuk bisa mengisi hal-hal cerita atau apa saja yang ada di unek-uneknya kita langsung. Bisa langsung ke Google, ke blog. Hanya masalahnya yang paling penting ketika ada inspirasi, baik itu di saat kita sendiri atau bagaimana, kita bisa langsung save dulu. Nanti kita bisa copy paste ke blog. Begitu mungkin Bapak Ibu. Ya, tadi sudah dijawab oleh Pak Arham ya, selaku presenter kita. Jadi aplikasinya itu ada banyak, salah satunya tadi Speak to Text ataupun Text to Speech yang sudah satu kali ketika kita menginstal sudah langsung ada, dan mungkin memudahkan kita ketika kita ingin menulis tetapi ataupun kita mendapatkan inspirasi atau apa, bisa kita langsung katakan saja dan nanti dibantu oleh aplikasi ini sendiri diubah ke dalam bentuk teks. Begitu pula sebaliknya dari teks ke suara atau ke speech. Seperti itu kira-kira Pak Rashid. Kalau ada pertanyaan kembali silakan diaktifkan mikrofonnya dan bertanya. Adapun misalnya ada kendala dengan mikrofon atau kendala dengan jaringan, bisa bertanya lewat chat saja. Pak Arham, ada pertanyaan ini dari Bapak Edi Adrian. Bisa mungkin dimunculkan gambar aplikasinya yang digunakan oleh presenter. Oh iya, bisa Pak. Tunggu, bisa Bu, sebentar ya. Sebentar ini nggak mau tampil. Ini bentuk aplikasi secara offline. Ada sebenarnya banyak, hanya ini yang saya pilih-pilih, ini yang bisa kita cepat pahami. Jadi namanya ini Table Rattle. Jadi ini saya sudah install. Kalau kita misalnya mencari di Google, ini bisa. Tapi nantilah ada nanti yang bisa yang mau sharing lebih lanjut, saya akan berikan tutorial tentang bagaimana speak to text dan text to speak ini. Akan ada video yang akan saya sharing kepada Bapak Ibu untuk lebih jelasnya lagi. Hanya ini Table Rattle ini sebenarnya dia masuk dalam suatu dia tidak bisa langsung di Google, tapi mungkin bisa dicoba Table Rattle. Hanya saya belum coba langsung. Coba dulu, mudah-mudahan bisa. Tapi agak lambat. Lambat Bapak Ibu. Jadi yang saya gunakan adalah ini Bapak Ibu. Kemudian dia tipenya offline. Nanti saya arahkan bagaimana caranya. Pokoknya kalau saya sudah share itu video, insya Allah bisalah dipelajari dan mungkin dimengerti. Oke. Mungkin seperti itu dulu Bu. Ya, saya sempat tangkap tadi nama aplikasinya Table Rattle ya Pak? Iya, Table Rattle. Kayak tulisannya ini ya, saya share ke chat dulu. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak, bisakah mengupload buku dari Ibu Haja Fatimah Sang ini? Oh, buku ya, untuk dijadikan suara. Atau artikel ini, iya. Maksudnya buku untuk dijadikan suara. Atau, iya.
apakah bisa mengupload buku di aplikasi ini? Mungkin buku yang dalam bentuk teks dijadikan suara tadi, speech tadi. Jadi tulisan sudah jadi. Oh, Iya, tulisan yang sudah jadi ya. mau dibentuk jadi? Buku yang di sini mana itu dia? Bisakah mengupload buku? Mungkin Ibu Fatimah Sang bisa diperjelas kembali ini pertanyaannya, bisakah mengupload buku ini? Apakah mungkin file buku yang diupload ini dijadikan suara tadi atau bagaimana ya? Oh ya, didengar nih Bu Neri kan? Iya, didengar Bu. Silakan Bu, langsung saja. Silakan Bu. Ya, saya banyak bertanya ini karena memang itu kesulitan saya. Tidak apa-apa Bu, silakan. Maksud saya begini, itu buku artinya saya mau publikasikan, tapi sebenarnya sudah dipublikasikan karena sudah bentuk buku dan saya sudah jual. Hanya kan ceritanya saya mau belajar mengupload di YouTube. Di situ yang aplikasi, karena saya lihat tadi Bapak menulis di situ. Kayaknya bagus ini. Oh iya, saya paham Bu. Betul. Ya. Artinya Ibu ini Ibu mau membuat buku baru lagi ya. Mau membuat buku baru yang mana inspirasinya mungkin. Ya bukan buku baru, buku ini sudah jadi. Ya kan selama ini saya tidak pernah publikasikan melalui internet. Oh iya. Hanya dipercetakan. Oh. Percetakan kuncinya. Iya Bu. Artinya ini Ibu mau dibantu publikasikan bukunya Ibu. Bukan, ini sudah terpublikasi, tapi belum saya ke internet. Saya tidak lewat internet, saya lewat percetakan dan menghalu press. Saya sudah cetak itu buku. Hanya belum pernah saya lewati aplikasi ini. Ya, sudah jadi baru saya mengerti. Maksud mudah-mudahan mengerti. Mungkin dibuatkan blog saja Bu, dibuatkan blog saja. Blog saja Kak? Iya, buatkan blog saja nanti. Oh, tidak ada internet ini. Baru dimasukkan di Ibu, jadi terpublikasi lewat internet. Nanti tinggal dibagikan blognya, orang buka blognya Ibu, begitu. Oh, begitu kan. Ya, banyak sebenarnya cara Bu, bukan hanya lewat blog, itu bisa lewat YouTube, lewat Facebook kita promosikan bukunya Ibu. Artinya saya bisa bantu promosikan bukunya Ibu, kan maunya begitu kan? Enggak promo, tidak kan mau belajar itu mengupload. Ini yang kesulitan saya, kampungan saya di situ. Oh, gitu ya Bu. Oke, bisa Bu. Kita sharing di grup Bu, saya bantu. Iya, sudah cocok Bu. Masukkan saja di blog. Itu sudah cocok sekali kan, tidak mau dipromosi kan. Masukkan saja di blog. Jadi nanti kalau ada yang tinggal kasih blognya apa begitu. Itu menjadi publikasi juga itu. Bisa Bu, saya bantu insyaallah. Siapa Bu? Kan? Atau siapa? Iya Bu, jadi seperti tadi ya Bu, ini bukunya Ibu Fatimah Sang sudah jadi, hanya mau dipublikasikan lewat internet seperti itu. Tadi sudah dibantu jawab juga sama Ibu instruktur hebat kita, Ibu Indah. Bisa kita upload dia filenya tadi di blognya Ibu Fatimah Sang. Jadi terpublikasi di internet seperti itu Ibu. Terima kasih sayang. Siap Bu, Iya, makasih. sama-sama Bu. Iya, saya persilakan kembali kepada Bapak Ibu hebat peserta kita kali ini. Saya ingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi daftar hadir ataupun presensi kita yang saya sudah share tadi, ya. Dan jika ada pertanyaannya bisa bertanya lewat chat ataupun mengaktifkan mikrofonnya Bapak Ibu.
pertanyaan kembali ini Pak, Bapak presenter dari Parasit. Pertanyaannya, apakah aplikasi yang digunakan tujuannya untuk siswa yang malas membaca sehingga pakai aplikasi tersebut? Ya, ya bagus juga pertanyaannya. Ini artinya bisa ditujukan untuk mungkin kalau siswa SMA, SMP ini kayaknya kurang bagus karena kita kan kehabisan waktu kalau hal semacam ini. Kalau untuk siswa SD, SMP mungkin bagus karena sebagai pembelajaran mereka, apalagi dia sementara belajar membaca, dia bisa keluar suara seperti itu, mungkin dia akan senang, akan semangat. Tapi kalau di siswa SMK, SMA itu kayaknya kurang tepat untuk itu mungkin. Iya, seperti itu ya pertanyaannya Pak Rashid. Jadi mungkin bukan juga untuk ini yang malas membaca ya, sehingga untuk aplikasi ini bisa juga mungkin untuk sebagai motivasi, misalnya untuk siswa SD tadi mungkin diberikan aplikasi ini jadi mereka merasa termotivasi atau semangat, ada mungkin kata-kata yang dalam bentuk teks tadi langsung berubah ke dalam bentuk speak atau suara, seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mengisi presensi kita, jangan lupa nanti saya share kembali. Dan bagi yang ingin bertanya, silakan aktifkan mikrofonnya ataupun bertanya lewat chat kita. Jadi mungkin ya, sambil menunggu pertanyaan, mungkin juga aplikasi ini bisa memudahkan ya. Misalnya kita habis download buku digital begitu, kita ingin membaca, tapi sambil mungkin berkendara atau ada kegiatan yang lain, bisa diaktifkan aplikasi ini sehingga aplikasi ini yang membaca bukunya ya, Pak Presenter. Ya, itu bagus sekali, bisa Bapak. Bisa Bu, bisa. Halo. Ya, halo. Halo. Iya, halo. Ambulans nih. Emergency. Halo. Ya, bisa Bu. Sepertinya memang hanya masalahnya bukunya mungkin tebal beberapa halaman, jadi kita harus per bab atau per halaman. Kalau langsung saya belum pernah buka sih. Sebenarnya ada juga kalau kita mau cari bagaimana membaca buku digital dengan mendengarkan suaranya saja. Ya, ada pertanyaan lagi nih Pak presenter hebat kita. Apakah aplikasi ini bisa berapa bahasa dari Parasit ini? Oh iya, bahasa ya. Jadi sebenarnya kalau bahasa itu ada puluhan bahasa. Saya tidak bisa bilang ratusan karena yang saya lihat di videonya itu aplikasi itu bisa bahasa-bahasa yang mengemuka di dunia ini internasional. Bahkan sebenarnya sih ada bahasa, kalau di Google Translate itu sebenarnya saya lihat bahasa Jawa juga, bahasa Jawa. Tapi kalau Google sih saya rasa banyak bahasa yang dia bisa adopsi, sehingga kalau seperti yang menggunakan Google Translate tadi dengan cara Control Shift bersamaan dengan I, saya rasa bisa kalau menggunakan Google Translate, karena kita tahu Google itu memiliki banyak ragam bahasa Bapak Ibu. Ya, seperti itu jawabannya dari Pak Arham tadi ya, Pak Rashid. Jadi untuk bahasanya itu mungkin ada puluhan bahasa yang familiar ataupun yang umum digunakan di dunia. Jadi sudah ada pilihannya ya. Hanya untuk mungkin bahasa-bahasa tertentu masih terbatas, tapi kalau kita menggunakan seperti kayak di Google Translate tadi, mungkin seperti bahasa Jawa pun sudah ada. Seperti itu, waktu kita masih ada 9 menit. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan.
Halo Ibu Neri. Iya. Halo. Ya. Ya, mungkin saya persilakan kepada Bapak presenter hebat kita untuk memberikan kesimpulannya tentang materi kita kali ini. Saya persilakan Pak Arham. Oke, terima kasih Bu Neri. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Adapun penutup dari rangkaian materi pada sore hari ini bahwasanya sangat luar biasa itu aplikasi speak to text dan text to speak ya Bapak Ibu, karena sangat membantu kita khususnya bagi sebenarnya orang-orang yang memiliki keterbelakangan dalam hal difabel sebenarnya. Karena bagi mereka itu ada yang membatasi mereka dalam hal berbicara. Sebenarnya mereka itu bisa mengetik dan keluar suaranya, artinya bukan suara aslinya mereka. Jadi sebenarnya itu untuk mereka saja dibuat gitu. Adapun bagi kita yang normal, kita hanya terbantu dalam hal bagaimana inspirasi dalam hal apa yang ada di benak kita, kemudian kita suarakan, kemudian bisa menjadi berbentuk tulisan. Karena saya sendiri awalnya saya menginstal Speak to Text ini karena saya masuk dalam aplikasi Android namanya Ketix. Ketix itu bagaimana kita tidak perlu jadi hebat jadi seorang penulis, tapi apa saja yang kita ada di dalam ide-ide kita di kepala kita bisa kita tuangkan. Dan itu sudah berhasil dan saya lakukan. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi kepada bapak-bapak ibu sekalian. Semoga ke depan bisa berguna dan bermanfaat. Sekian mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi presentasi dari Bapak Arham Amiruddin. Saya kembalikan kepada host kita, Pak Mulyani. Pak Jani. Ya Bu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi presentasi yang diantarkan oleh Bapak Muhammad SPB terkait pemahaman pemanfaatan voice to text dan atau text to voice converter untuk pembelajaran dan publikasi via blog. Satu materi baru di dalam VCT ini yang luar biasa bermanfaat dan diantapkan pula oleh presenter yang hebat. Kemudian sebelum saya menutup room ini, saya ingatkan kembali kepada partisipan sekalian untuk tidak lupa mengisi presensi yang telah diberikan oleh moderator kita tadi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian,